Hermam TV. Salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita benar-benar menjadi bernilai ibadah yang pahalanya, keutamaannya kata Nabi menghapuskan dosa masa lalu kita, mengangkat derajat di hadapan Allah Ta'ala. Kata Nabi, setiap langkah, inna likulli khutwatin, setiap langkah ke rumah Allah itu menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Maka bersyukur kita, banyak fadilah yang kita bisa raih ketika kita hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah, ditambah lagi dengan majelis ilmu yang keutamaannya juga amat sangat luar biasa. Selama majelis ilmu berlangsung, maka malaikat terus mendoakan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika majelis ilmu berlangsung itu, malaikat mendoakan dua. Yang pertama kata malaikat, Allah maghfir lahu, ampuni dia. Dia yang berada di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, ampunkan dosanya. Warhamhu, curahkan rahmat kepadanya. Maka mudah-mudahan dosa kita diampuni, rahmat Allah selalu turun kepada kita, karena dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Maka kata Nabi, la yudkhila amalahu ahadukumul jannah. Seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Lalu karena apa ya Rasulullah? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Seseorang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Maka rahmat Allah itulah yang kita cari. Salah satu cara meraih rahmat Allah dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kita pada pertemuan sebelum ini sudah banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah secara umum. Terakhir ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, pertemuan sebelum ini membahas tentang dalil-dalil mencintai Nabi dalam rangka Maulid Nabi, pertemuan sebelum ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedakan antara dua hal yang disebut dengan syarat terkait tentang ibadah salat kita. Jadi ada dua istilah terkait syarat ini. Yang pertama, syarat wajib salat. Yang kedua, syarat sah salat. Apa bedanya antara syarat wajib dengan syarat sah? Jadi salat ini ada syaratnya. Syarat yang pertama namanya syarat wajib. Yang kedua namanya syarat sah. Nah, kalau syarat wajib itu berkaitan dengan orangnya, status orangnya, sebagai apa dia. Nah, itu syarat wajib. Tapi kalau syarat sah, persiapan apa yang harus terpenuhi agar sholatnya itu menjadi sah. Nah, jadi memang ada perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Kalau disebut syarat wajib, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Maka kalau ditanya siapa saja yang wajib melaksanakan sholat, yang pertama dia beragama Islam. Selama dia belum masuk Islam, kalau dia non-muslim, belum masuk Islam, maka sholatnya belum wajib baginya. Sholat itu belum wajib. Karena orang melaksanakan sholat itu, dia mesti beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, tidak dibebankan kewajiban. Jadi konteksnya di sini disebut syarat wajib. Siapa orang yang wajib sholat? Orang yang wajib sholat itu yang pertama, orang yang beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, kemudian dia murtad, apakah selama murtad itu dia tidak dibebankan kewajiban? Beda hukum antara orang kafir asli dengan kafir aridi. Kalau dia asli non-muslim dari awal, maka dia memang tak wajib, tak dibebankan kewajiban. Tapi kalau sejak awal tu dia Islam,
lalu dia murtad, selama dia murtad itu, kalau dia masuk Islam lagi nanti, selama murtadnya itu dihitung kewajiban baginya. Jadi andai ada orang Islam murtad, dia agak 3 tahun, 3 tahun dia murtad, habis itu masuk Islam lagi, maka sholat yang dia tinggalkan selama 3 tahun wajib diqadha, diganti. Makanya tak boleh sembarangan murtad. Atau kita ada niat mau murtad kan, saya biar enggak wajib sholat, kan katanya tadi syarat wajib sholat beragama Islam. Supaya tak wajib sholat, murtad aja lah. Enggak bisa. Murtad sekalipun dia tetap dibebankan kewajiban, sehingga setelah masuk Islam lagi, maka dia mesti ganti sholat-sholat yang pernah tinggal saat dia murtad itu. Itu beda antara orang yang non muslim secara asli, maksudnya belum pernah dia masuk Islam, dengan orang yang sudah Islam lalu murtad. Walaupun sama-sama non muslim, tetapi hukumnya beda. Jadi ini membedakan siapa yang wajib sholat. Nah, apa bedanya lagi? Orang Islam kalau dia tidak sholat, bukan hanya di akhirat dihukum, di dunia pun dihukum. Apa hukuman bagi orang yang tidak sholat? Kalau terlaksana pemerintahan Islam, kalau berjalan syariat Islam, artinya hukumnya betul-betul menggunakan syariat Islam. Orang yang tidak sholat itu sesungguhnya dia dimasukkan ke dalam mahkamah syariah, di sidang. Jadi ada sidang pengadilan syariah namanya. Orang yang tak sholat, orang Islam yang tak sholat itu di sidang. Kalau orang non muslim tak sholat, enggak ada sidangnya, karena dia memang tak wajib. Dia orang Islam tidak sholat, di sidang di pengadilan syariah. Ditanya dia, apa benar anda meninggalkan sholat? Jawabnya iya. Berapa lama, berapa kali? Disebutnya beberapa kali. Mengapa meninggalkan sholat? Itu ditanya sampai akhirnya kalau dia sebut, saya ini lalai, sebetulnya saya yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban seorang muslim, cuma karena kurang peduli kemarin ini, jadi saya menyatakan taubat, tidak akan meninggalkan lagi. Maka dia dilepaskan, cuma diberi nasihat jangan sampai diulang, diberi waktu dia untuk mengganti sholat-sholat yang tinggal itu, diberi 3 hari. Setelah itu sidang kedua untuk konfirmasi, apakah sudah mengganti sholat yang tinggal? Sudah. Apakah yakin bahwa sholat itu sebuah kewajiban? Iya. Kalau memang sudah diganti, maka dia dibebaskan. Tapi kalau sampai dia katakan apakah sudah diganti? Belum. Mengapa belum diganti? Karena bagiku sholat itu tak penting, maka dia dihukumi murtad. Orang Islam yang meyakini dalam hatinya itu, atau bahkan disebutkannya dengan lisan bahwa sholat itu enggak ada gunanya, tak penting bagi dirinya, maka otomatis dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena syariat sholat itu rukun Islam. Satu saja rukun itu tidak dianggap bahagian dari Islam, tak penting katanya, tidak berguna, maka dia sudah meruntuhkan agama. Kan begitu dalam konteks rukun Islam itu. Nah, tapi orang non muslim, karena dia tidak mukallaf, tidak dibebankan kewajiban sholat, andai dia tinggalkan sholat, maka dia tidak dihukum. Nah, orang Islam bukan hanya orang yang sudah dewasa yang dihukum itu. Anak kecil sekalipun, bahkan belum lagi dia usia baligh, kalau dia tak sholat dihukum dia. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis shalah, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi 'ashrin, pukullah dia kalau dia diperintah sholat saat umur 10 tahun. Menolak dia sholat, disuruh dia salat saat umurnya 10 tahun, belum mau juga, dihukum pukul. Begitu Islam memperhatikan. Sedangkan orang belum balik itu kalau ditinggalkan salat enggak berdosa, belum balik. Tapi sudah seperti itu Nabi mengajarkan umat ini, begitulah perhatian Islam terhadap salat. Maka kalau sudah dewasa dia balik, maka kalau salat itu sudah dididik sejak umur 7 tahun, 10, sebentar lagi mau balik, maka dia sudah menjadi kebutuhan. Tak lagi sholat itu dianggap remeh. Mengapa banyak anak-anak yang mungkin sudah balik remeh dengan sholat? Berarti salah dari awal.
di umur 7 tahun dibiarkan aja nggak sholat, terserah dia, belum balik lagi. Kan banyak orang seperti itu, atau salah disuruh sholat dia belum balik, belum berdosa dia. Padahal wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya. Itu kan muru auladakum bis sholah, suruh anak-anakmu sholat. Itu wajib. Anak itu memang tak wajib karena belum balik, tapi orang tua wajib memerintahkan. Orang tua wajib memerintahkan. Bahkan andai sampai umur 10 diperintah menolak, diberikan punishment, hukuman. Sekarang umat ini sekarang punishment ini udah repot. Kenapa begitu? Ya, orang tua takut memukul, guru lagi dipidana, macam-macam dia memukul siswa, siap-siap dia dilapor. Kalau dulu dalam Islam memukul itu boleh, memukul mendidik, bukan memukul dengan dalam keadaan dikuasai syaitan dengan niat menzalimi, enggak. Mukul sayang, pukulan mendidik supaya dianggap ini tidak remeh salat ini. Begitu Islam, ghairu mubarrih, tidak berbekas pukulannya itu. Pukulan sayang, pukulan mendidik tapi ada berbekas di hati. Dia mukulnya biasa aja, tapi di hatinya karena dia serius. Ini tidak main-main sholat ini, karena engkau bersalah, bapak akan hukum kamu. Fikir ya. Tapi ada kesan di hati, berarti tak main-main ini, bahwa sholat ini amat sangat penting. Sekarang kenapalah generasi kita sekarang berubah tak sama dengan orang-orang tua-tua kita dulu ketika mendidik? Gara-gara apa namanya itu? Parenting itu. Banyak betul parenting gimana cara mendidik. Padahal teorinya banyak teori barat. Cobalah lihat di antara poin-poin parenting kita hari ini apa? Jangan katakan jangan kepada anak. Pernah Bapak Ibu dengar tuh? Jangan katakan jangan, putus sel otaknya katanya. Tak kreatif dia nanti, tak berinovasi, tak cerdas anak nanti karena terlalu banyak larangan-larangan. Itu sesuai tak dengan ajaran Islam itu? Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Luqman mendidik anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman mendidik anaknya, menasihati anaknya, itu firman Allah dalam Quran. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, jangan engkau mempersekutukan Allah. Kalau tak boleh kata jangan itu untuk anak-anak kita, bagaimana dengan ayat tuh? Allah yang nyuruh. Jadi ini gara-gara kita takut menyebut jangan, akhirnya anak banyak melanggar peraturan. Akhirnya aturan ditabrak aja. Orang tua pun takut menyebut jangan. Karena disuruh, ini yang baik begini. Mau menyampaikan yang baik begini, yang ini tak baik. Tapi yang ini tak disebut, kalau ini tak baik. Kalau ini disebut, ini tidak boleh. Sebut aja yang baik begini. Memang nampaknya macam parenting hebat, teori barat itu. Bukankah dalam Islam itu ada basyirah wa nadhira? Ada kabar gembira, ada peringatan. Enggak basyirah terus, enggak reward, enggak penghargaan aja, tapi ada peringatan-peringatan. Makanya anak-anak itu perlu dilarang. Kalau yang salah dilarang. Tak boleh sebut kata jangan. Itu problem. Padahal berapa banyak ayat-ayat yang menganjurkan bahwa kita perlu menjelaskan ini perintah, ini larangan. Dalam Islam itu kan ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Gimana kok tidak boleh melarang? Amar ma'ruf menyuruh orang buat baik, nahi mungkar melarang orang buat mungkar. Mau dihapus ayat itu? Itu kan untuk orang dewasa. Terus Luqman tadi gimana? Ini parentingnya harus difilter juga. Banyak parenting sekarang, cara mengajar anak dengan baik, padahal tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi masalah solat ini, siapa yang wajib solat? Yang wajib solat adalah orang yang beragama Islam. Selama dia belum beragama Islam, tidak dibebankan kewajiban mengerjakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang wajib melaksanakan sholat ini kan syarat. Yang kedua adalah baligh. Sudah baligh dia, maka dia dibebankan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Selama belum baligh, belum wajib. Itu kaitan yang kita bahas tadi. Gimana menentukan baligh? Kalau dia laki-laki ada istilahnya ihtilam. Kalau perempuan ada istilahnya itu haid. Kalau di umur 9 dia haid, langsung dia otomatis baligh itu.
9, 10, 11 belum haid, belum balik. 12, 13, 14 belum juga haid, belum balik. 15 belum balik, belum haid, otomatis sudah balik. Nah, jadi standar awal balik itu kalau dia belum ihtilam dan haid, laki-laki ihtilam, perempuan haid, sebelum dia tanda-tanda fisik itu terjadi pada dirinya, maka sejak umur 15 otomatis dia sudah balik. Maka kalau perhitungannya kita mau hendak ingat umur berapa dulu haid, umpamanya ibu-ibu kan, gimana ngitung sholat saya pernah tinggal dulu umur berapa, maka ambil prinsip umumnya umur 15. Saya meninggalkan sholat itu 15 tahun berarti karena saya baru sholat di umur 30. Berarti banyak yang harus diganti itu, diqadha 15 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, jadi baligh itu menjadi syarat. Selama orang belum baligh, dia belum dibebankan kewajiban. Syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Yang pertama dia beragama Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal. Berakal ini apa? Sehat pikirannya, tidak terganggu kejiwaannya, tidak majnun. Wa 'anil majnun hatta ya'qil. Diangkat pena untuk 3 orang. Salah satunya orang majnun, orang yang terganggu akal sehatnya, maksudnya dia dalam istilah sekarang tuh ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Tak tahu dia membedakan ini makanan atau kotoran. Kadang-kadang dia pakai pakaian pun dah tak tahu lagi membedakan ini. Itu sudah disebut gangguan jiwa. Nah, orang yang seperti itu dia tidak wajib sholat. Nah, oleh karena itu masalah ODGJ ini tak boleh juga kita merendahkannya. Karena orang yang dalam gangguan jiwa seperti itu, dia tidak ada kewajiban. Andai dia tidak sholat, dia tidak dihukum, tidak dituntut. Andai sepanjang hayatnya sejak akil balik memang dia bermasalah, sampai akhir hayatnya, enggak dibebankan dia kewajiban, enggak ada hukumannya di akhirat. Masuk surga dia. Kita nih yang sehat akal malah banyak harus ada nanti hari perhitungan, hari mizan, yaumul mizan, prosesnya panjang. Bisa jadi kita singgah dulu tuh kalau ada problem. Na'udzubillah. Tapi orang yang dalam gangguan jiwa dia enggak dibebankan hukum. Enggak ditulis dia, kalau dia buat salah pun tak ditulis sebagai dosa karena memang gangguan saraf. Pikirannya tidak normal. Nah, tetapi ada kaitannya dengan orang yang sengaja. Nah, itu tak bisa. Kalau dia sengaja supaya rusak akalnya, supaya dia tidak sholat, dan berbatas pula waktunya. Umpamanya dekat-dekat menjelang masuknya waktu zuhur, diminumnya khamar. Saya supaya tidak wajib sholat, biar pikiran saya ini tidak normal, minum khamar aja lah saya. Diminumnya khamar jam 11.30. Langsung hang. Berubah pikirannya, mabuk dia. Jadi sampailah nanti minum banyak-banyak sampai nanti lewat waktu asar. Dekat-dekat maghrib baru sadar dia. Pas ditanya, tak sholat tadi? Aku tak sehat akalku. Tak berakalku. Itu direncanakan. Orang yang merencanakan begini tidak termasuk dalam kategori orang yang tak wajib. Dia tetap dibebankan kewajiban karena dia merencanakan untuk memakan atau baik dia khamar ataupun obat-obat terlarang. Kan bisa juga tuh narkoba hilang akalnya, tiba-tiba dia sabu-sabu umpamanya, entah apa lagi jenisnya. Pokoknya semua jenis yang berkaitan dengan khamar, sebetulnya kan narkoba itu kan landasan kiasnya itu kan dari khamar. Semua jenis yang merusak akal itu sama dengan khamar. Kalau dia tidak normal berpikirnya gara-gara dia sengaja, maka tetap dibebankan kewajiban. Jadi untuk orang yang menyengaja begini enggak berlaku, tidak wajib salat. Andai dia sadar, maka di masa dia menyengaja tadi, akalnya tak sehat gara-gara khamar dan narkoba tadi, maka dia tetap wajib mengqadhanya. Itu bedanya dengan orang yang memang gangguan jiwa, memang asli memang ditakdirkan Allah dia tak sehat. Maka itu tidak. Cuma kadang ada orang yang berbatas 2 hari sehat dia, 3 hari berikutnya kambuh. Nah, selama sehat wajib dia. Saat sehat 2 hari itu wajib dia melaksanakan sholat.
Nah, itu poin ketiga. Siapa yang wajib sholat? Syarat wajib sholat. Siapa saja? Yang pertama, orang beragama Islam. Yang kedua, orang yang sudah baligh. Yang ketiga, orang yang berakal. Yang keempat, salamatul hawas. Salamatul hawas artinya orang yang sehat dua indranya. Yang dimaksud hawas indra itu sebetulnya banyak, tapi yang dimaksud ini dua sekaligus, pendengaran dan penglihatan sekaligus. Kalau penglihatan dan pendengaran ini sama-sama sehat, dia wajib. Tapi kalau dua-dua ini tidak sehat, tidak wajib. Kalau salah satu sehat, satunya bermasalah, tetap wajib. Kalau dua-duanya bermasalah, tidak wajib. Umpamanya ada orang tak dengar lagi dia, sudah tak mendengar, tidak pula bisa melihat. Gimana dia menentukan bahwa dia mau sholat? Mau tahu kalau waktu sholat dah masuk? Ini kan untuk mengetahui waktu sholat masuk kan harus melihat. Kalau umpama jam, sekarang melihat tak bisa. Habis itu dia mungkin bertanya, jam berapa sekarang dah masuk waktu zuhur? Andai dia bertanya, ada orang jawab, tak dengar dia. Ada masuk waktu dah, dia tak dengar. Gimana mau sholat? Orang yang tidak sehat dua indranya sekaligus, dia tidak dibebankan kewajiban. Nah, oleh karena itu, ya tentu kita tak mungkin pula mau begitu. Saya supaya tak dibebankan kewajiban, mau saya rusak pendengaran dan penglihatan, tak mungkin. Orang tak akan mau begitu. Jadi selama kita sehat indera penglihatan dan pendengaran ini, kita dibebankan kewajiban. Tapi kalau ada orang mungkin, dan sangat mungkin, tak bisa lagi melihat, tak bisa lagi mendengar, tak dapat informasi untuk melaksanakan sholat dengan kebutuhan mendengarnya, kebutuhan melihatnya. Sekarang kan andai orang pemanya tak ada jam, masih bisa melihat matahari. Kalau dia bisa melihat, oh ini udah tenggelam matahari ini, ada masuk maghrib, tahu dia. Tapi dia tak bisa melihat. Mau bertanya sama orang pun tak ada yang dia dengar jawabannya. Di isyarat bagaimana? Pakai isyarat, tak bisa. Yang seperti itu termasuk golongan orang yang tidak dibebankan kewajiban. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu namanya syarat wajib. Ada pula yang kedua, syarat sah. Syarat wajib itu tadi. Sekarang syarat sah. Nah, kalau syarat sah apa? Hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang yang memenuhi syarat wajib tadi. Orang Islam, orang yang berakal, orang yang sudah balik, orang yang sehat indranya. Dia harus memenuhi ini. Apa yang harus terpenuhi sebelum sholat? Sebelum sholat. Yang harus terpenuhi sebelum sholat. Nah, orang ini harus memastikan yang pertama masuk waktu sholat. Nah, itu syarat sahnya. Selama dia belum tahu bahwa waktu sudah masuk atau belum, ragu, sholat dia enggak sah sholatnya. Sebelum sholat itu dia pastikan waktu sudah masuk. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau dia tidak bisa mengetahui faktor, banyak sebabnya. Mungkin dia berada di suatu tempat yang ketika ditanya tidak ada orang yang tahu. Dia pun tak tahu karena mungkin tidak ada akses untuk mengetahui waktu. Sholat dia dalam keadaan tidak tahu masuk waktu atau belum, maka sholatnya tidak sah. Orang yang sholat itu minimal dia tahu dari orang yang dia anggap lebih paham. Orang yang dia ketahui, dia saudara saya ini tahu nih waktu sholat. Kata udah masuk dah, maka dia sah sholatnya. Tapi kalau belum tahu, dia tak ada orang lain yang bisa menginformasikan, dia pun tidak bisa mengakses dah masuk atau belum, maka tidak sah. Andai, ini berandai. Andailah dia sudah ternyata sudah masuk waktu. Udah jam 1.30 siang, zuhur itu udah masuk waktu zuhur tuh. Udah lewat bahkan tuh. Jam 1.30. Dia masih ragu. Jangan-jangan belum masuk waktu zuhur. Tidak dapat akses, nanya ke orang tak tahu, jam pun hilang, handphone pun dicuri orang, tidak ada tanda mendung pula, umpamanya tak bisa melihat matahari. Dia masih ragu nih, udah masuk atau belum ini, umpamanya. Lalu dia sholat saja, umpamanya zuhur, selesai di zuhur, datang kawannya, tanyanya,
Jam berapa sekarang nih? Jam 1.30 udah lewat nih, 1.35 nih dah pokoknya. Karena dia udah selesai. Lalu apakah bisa dia katakan alhamdulillah sah salat saya? Ternyata saya salat di dalam waktunya. Maka salat yang seperti itu masih terhitung tidak sah salat. Kenapa? Karena dia harus memastikan masuk waktu itu sebelum salat, bukan sesudah salat. Itu pentingnya syarat sah salat itu. Orang yang mau salat itu memastikan dulu berdasarkan maklumat informasi apa saja yang bisa dia dapatkan untuk meyakinkan bahwa waktu dah masuk. Itu syarat pertama. Syarat sah salat. Andai dia salat di ujung waktu dalam keadaan tidak tahu juga dan ragu-ragu, bahkan dia jangan-jangan ini udah akhir waktu salat ini. Tiba-tiba udah salat aja lah, daripada nanti saya berdosa meninggalkan salat. Salat jadi ya. Selesai salat agak 15 menit selesai salat baru jumpa orang. Jam berapa sekarang? Ini baru masuk waktu asar. Dan lewat waktu zuhur itu. Maka salatnya tadi tetap tidak sah dan dia harus ulang salat itu di waktu asar. Begitu, karena dia belum tahu pasti bahwa waktu salat itu sudah masuk atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa syarat sah salat? Supaya salat itu sah, orang yang muslim, yang berakal, yang sudah balik, sehat pendengaran penglihatan tadi, supaya sah salatnya dia harus memastikan bahwa dirinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau dia umpamanya haid, dia pastikan dulu suci, kemudian bagaimana cara mensucikannya, dia pastikan mandi. Atau dia junub, dalam keadaan junub, maka dia pastikan mandi janabah. Atau dalam keadaan nifas, dia harus pastikan sudah bersih, sudah selesai nifasnya dan dia mandi, baru bisa sholat. Itu hadas besar. Tapi ada hadas kecil, dia harus pastikan dirinya telah berwudu, baru bisa sholat. Selama dia belum berwudu, selama dia belum mandi janabah, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat. Dalam arti sholatnya tidak sah kalau tidak diangkat hadasnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, oleh karena itu dipastikanlah kita dalam keadaan suci dari hadas besar. Sebelum sholat dipastikan dulu. Itu syarat sah yang kedua. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga itu suci pakaian, kemudian badan dan tempat sholat dari najis. Jadi kalau umpamanya tempat sholat itu ada kotoran atau ada pipis kucing umpamanya, itu tak bisa kita sholat situ, tidak sah sholat. Karena syaratnya harus dipastikan dulu. Supaya satu dipastikan tempat sholat itu bersih, suci. Begitu juga badan, mungkin terkena kotoran apa? Badan kita, pipis cucu kita umpamanya, tidak. Dah wudu kita kena najis, tidak sah. Mesti dibersihkan dari najis, wudu lagi. Kemudian pakaian, begitu juga pakaian. Kalau pakaian terkena najis, dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu menutup aurat. Selama sholat kita ini belum dipastikan tertutup aurat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Pastikan dulu menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai ke lutut itu batasnya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, itu aurat perempuan. Tetapi beda dalam mazhab Hanafi misalnya. Kalau mazhab Hanafi kaki itu tak masuk aurat. Makanya ibu-ibu yang di India, Pakistan itu banyak kita lihat dia sholat kakinya nampak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mazhabnya Hanafi. Dia pakai dalil illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak. Karena itu biasa tampak tak dianggap itu sebagai aurat. Tapi mengapa jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i menganggap kaki itu juga aurat sehingga tak boleh terlihat saat salat? Kata Nabi kepada Asma, ya Asma. Asma ini saudarinya Aisyah. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, sudah baligh, la yasluh ayyura illa hadza wa hadza. Tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya ya zahiruha wa batinuha, pergelangan. Nah, itu yang boleh tampak dalam konteks aurat perempuan. Nah, artinya kalau kita bermazhab Syafi'i, memang kaki pun termasuk aurat sehingga harus ditutup di dalam sholatnya. Nah, orang-orang yang bermazhab Hanafi, ya tidak bisa kita salahkan juga karena dia punya dalil juga. Jadi dalam perbedaan pendapat ini yang bisa kita lakukan itu berlapang dada, tidak menyalahkan.
Karena banyak juga ibu-ibu kita yang melihat waktu umroh tuh, manalah sah sholat seperti itu katanya. Karena kita sudut pandangnya diajarkan mazhab Syafi'i harus ditutup. Nah, andai sedang sholat tertiup angin, sedang sholat nih, sebelum sholat udah rapat-rapat betul, tertiup angin, maka kalau dia sadar itu terbuka orang, dia tutup segera, sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia biarkan terbuka, batal sholatnya. Karena syarat sah ya harus dipastikan bahwa sholat dalam keadaan menutup aurat. Yang terakhir, syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Kalau orang sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Terus sholat yang di pesawat itu menghadap kiblat enggak itu? Banyak itu kita diingatkan menghadap aja lah, kemana aja lah, pokoknya menghadap ke depan aja lah sholat. Secara hukum fikih enggak sah. Terus gimana sholat seperti itu? Diulang lagi sholat itu. Walaupun dah sholat kita di pesawat, nanti sampai lagi di Madinah itu, kalau umroh itu umpamanya dari Madinah ke Makkah. Nah, sampai di sana bersih-bersih semua, udah wudu, udah sempurna, ulang lagi sholat yang di pesawat tadi yang menghadapnya tidak ke kiblat tadi itu. Nah, itu harus dilakukan karena banyak juga tidak payah ulang lagi. Kan kita darurat katanya. Udahlah sujudnya kepalanya tak di lantai. Padahal sehat, bisa berdiri sholat tapi duduk. Alasan darurat. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat seperti itu harus diulang lagi, tapi tetap wajib sholat. Wajib dia sholat di pesawat tuh, cuma nanti wajib juga untuk mengulang kembali. Nah, itulah 5 perkara poin tentang syarat sah sholat. Agar sholat kita sah, maka harus memenuhi 5 syarat itu. Kapan wajib sholat? Kalau wajib sholat harus dipastikan beragama Islam, harus dipastikan bahwa kita itu adalah baligh, sudah baligh, dipastikan pula bahwa sehat akalnya, dipastikan juga indranya, khususnya pendengaran dan penglihatannya sehat, baru dianggap dia wajib. Nah, orang yang wajib ini dia harus memastikan 5 perkara agar sholatnya sah, disebut syarat sah. Apa saja? Masuk waktunya, suci dari hadas besar dan kecil, suci pakaian, badan dan tempat sholatnya dari najis, kemudian menutup aurat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Itulah pembahasan kita, syarat wajib dan syarat sah. Bisa diulang agaknya tuh? Insyaallah bisa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak ada pertanyaan. Cukup? Ada Bu? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz kasih tahu tadi, kalau kita umrah atau haji, kan kita sholat dalam pesawat. Ya. Jadi sampai di Madinah atau di Mekah, kita qadha lagi, gitu maksudnya? Ya. Pada waktu mungkin di sana kita sudah sampai waktu subuh, pada waktu subuh kan? Ya. Mengqadha itu tidak mesti di waktu bersangkutan. Umpama yang kita laksanakan tadi zuhur, asar, umpamanya kan, rupanya sampai di sana andaikan subuh misalnya. Habis subuh tu lah, subuh dulu, habis subuh tu nanti qadha lah zuhur, kemudian qadha lah asar, qadha lah umpamanya maghrib. Kenapa? Karena mengqadha tu enggak disyaratkan di waktu bersangkutan. Sebagaimana sebahagian ada yang mengatakan kalau qadha salat itu, salat zuhur yang tinggal setelah zuhur pula. Enggak mesti, karena Nabi mengqadha salat zuhurnya di malam hari. Dulu Nabi pernah meninggalkan salat zuhur karena perang. Juga pernah meninggalkan sholat asar karena perang. Kapan Nabi melaksanakan zuhur asarnya? Di malam hari. Itu menunjukkan apa? Mengqadha tidak mesti di waktu bersangkutan. Jadi sesampainya kita situ, walaupun jam-jam duha, buatlah. Boleh. Penting kita udah wudu sempurna. Inilah waktu kesempatan banyak lapang. Apalagi kita di Masjid Nabawi itu atau di Masjidil Haram. Sebanyak-banyaknya waktu kita tuh untuk melaksanakan sholat, buatlah sholat di tempat yang baik, pahalanya luar biasa. Maka sholat-sholat, bahkan sholat-sholat yang ditinggal-tinggal dulu bisa juga kita qadha. Tetapi khususnya bagi kita yang di pesawat yang sholat itu tidak menghadap kiblat tadinya itu, tidak menempel kening kita ke lantai, tidak pula sempurna wudu, atau tidak pula ada debu untuk bertayamum, itu banyak persoalannya itu. Maka sholat yang seperti itu mesti diqadha kembali di tempat kita yang sudah aman. Gitu Bu ya. Baik. Berarti sesampainya kita langsung qadha. Langsung qadha. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.